Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Robani dengan NIM 2286 dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Hikmanur Rahman MPD. Oke, baik, selanjutnya kita langsung ke pembahasan yang akan dibahas. Sebelum masuk ke pembahasan inti, materi ini terdapat pada buku 1 bab 3 yang berjudulkan Akar Bias Kognitif. Nah, di dalam bab ini terdapat materi-materi yang berkaitan tentang 3 temuan klasik dari psikologi sosial, terus ada karya kontemporer tentang bias kognitif, dan yang terakhir implikasi untuk post-truth. Oke, baik, selanjutnya masuk ke pembahasan materi yang akan dibahas. Orang dapat melihat masa depan hanya jika itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan fakta yang paling jelas dapat diabaikan jika tidak diinginkan, menurut George Orwell. Nah, salah satu akar terdalam dari pasca kebenaran juga telah bersama kita paling lama, karena telah tertanam dalam otak dalam sejarah evolusi manusia, yaitu berkaitan bias kognitif. Psikologi selama beberapa dekade telah melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa kita tidak serasional apa yang kita pikirkan. Beberapa dari pekerjaan ini berhubungan langsung dengan bagaimana bereaksi dalam menghadapi kebenaran yang tidak terduga atau tidak nyaman. Saya ingin menggambarkan secara gamblang. Nah, apa sih yang berkaitan tentang bias kognitif ini sebenarnya, atau apa sih pengertian dari bias kognitif? Nah, bias kognitif ini pola pikir yang mempengaruhi cara kita memandang masalah, membuat keputusan, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya itu ada 3 temuan klasik dari psikologi sosial. Nah, para tokoh 3 psikologi sosial ini melakukan sebuah eksperimen yang berbeda-beda. Yang pertama itu dilakukan oleh Festinger, di mana psikolog Festinger ini memberikan subjek tugas yang sangat membosankan, yang sebagian dibayar $1 dan sebagian lagi dibayar $20. Setelah menyelesaikan tugas, subjek diminta untuk memberitahu orang yang akan melakukan tugas setelah mereka bahwa itu eksperimen yang menyenangkan. Nah, Festinger menemukan bahwa subjek yang telah dibayar $1 ini melaporkan tugas itu jauh lebih menyenangkan daripada mereka yang dibayar $20. Nah, dapat terlihat gitu bahwa mudah untuk mengabaikan ini sebagai kepercayaan orang-orang bodoh yang mudah tertipu. Namun dalam karya eksperimentalnya ini lebih lanjut oleh Festinger dan yang lainnya menunjukkan bahwa sampai tingkat tertentu kita semua ini menderita disonansi kognitif. Nah, untuk eksperimen kedua ini dilakukan oleh psikolog As, di mana ia mengumpulkan 7 hingga 9 subjek, semuanya kecuali satu adalah konfederasi, yaitu mereka terlibat dalam penipuan yang akan terjadi dalam eksperimen. Orang yang tidak terlibat adalah satu-satunya subjek eksperimen, yang satunya ditempatkan di kursi terakhir di meja. Nah, untuk yang terakhir atau yang ketiga ini, eksperimennya ini dilakukan oleh psikologi Watson. Nah, desain eksperimental yang dilakukan Watson ini sangat elegan, di mana dia memberikan 29 mahasiswa tugas kognitif, di mana mereka akan dipanggil untuk menemukan aturan berdasarkan bukti empiris. Nah, ketiga hasil eksperimen yang dilakukan oleh psikologi sosial ini menghasilkan sebuah teori yang dimana teori ini yang pertama itu ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini bahwa sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Nah, yang kedua ini eksperimen kedua ini menghasilkan sebuah teori konformitas sosial, yang dimana konformitas sosial ini adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, eksperimen yang ketiga ini menghasilkan sebuah teori bias konfirmasi, bahwa bias konfirmasi ini menganggap informasi ini penting, kemudian mencari sebuah pembenaran, bukan mencari sebuah pembuktian dari pihak lain. Jadi bias konfirmasi ini mengkonfirmasi dan membenarkan diri sendiri, menganggap apa yang diketahui ini penting, kemudian mencari informasi lain yang membenarkan sebuah tindakannya. Nah, bahwa
ketiga teori yang dilakukan oleh para psikologi sosial ini yang dilakukan sebuah eksperimental jelas relevan dengan post-truth, di mana begitu banyak orang tampaknya cenderung membentuk keyakinan mereka di luar norma-norma akal dan standar bukti yang baik untuk mengakomodasi intuisi mereka sendiri atau rekan-rekan mereka. Untuk selanjutnya ini ada karya kontemporer tentang bias kognitif. Nah, dengan seiring perkembangan eksperimen berkaitan teori-teori bias kognitif ini ditemukan sejumlah bias kognitif bawaan lainnya, yaitu efek bumerang dan efek Dunning-Kruger. Nah, keduanya ini berakar pada konsep penalaran yang termotivasi. Nah, penalaran termotivasi ini adalah gagasan bahwa apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dapat mewarnai persepsi kita tentang apa yang sebenarnya itu benar. Nah, kita sering bernalar yaitu dalam konteks emosional. Ini bisa dibilang mekanisme di balik gagasan pengurangan disonansi dan bias konfirmasi, dan mudah untuk melihat alasannya. Nah, berkaitan gagasan bias konfirmasi tampaknya secara langsung terkait dengan penalaran yang termotivasi, karena biasanya kita termotivasi untuk mempertahankan gagasan kita bahwa salah satu keyakinan kita ini benar. Kita mencari bukti untuk mengkonfirmasinya. Nah, penalaran termotivasi ini juga telah dipelajari oleh para ahli syaraf gitu, yang telah menemukan bahwa ketika penalaran kita diwarnai oleh konten afektif, bagian lain dari otak kita ini terlibat. Selanjutnya membahas lebih lanjut berkaitan tentang efek bumerang. Nah, karya eksperimental yang dilakukan oleh Brandon Nyan dan Jason Reifler, di mana mereka menemukan bahwa ketika partisan disajikan dengan bukti bahwa salah satu keyakinan politik mereka salah, mereka akan menolak bukti dan menggandakan pada mereka kepercayaan yang salah. Lebih buruk lagi, dalam beberapa kasus penyajian, bukti sanggahan menyebabkan beberapa subjek meningkatkan kekuatan keyakinan keliru mereka. Dalam penelitian tersebut, subjek diberi artikel surat kabar palsu yang tampaknya menguatkan beberapa kesalahpahaman yang dipegang secara luas. Nah, para peneliti menduga bahwa mungkin hasil ini disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan yang lebih tinggi untuk semua sumber media di kalangan konservatif. Namun, hal ini itu tidak sesuai dengan temuan eksperimen mereka, karena subjek dalam kelompok koreksi dan tanpa kontrol telah membaca pernyataan yang sama dari Presiden Bush. Nah, dengan demikian, efek bumerang ini harus merupakan hasil dari koreksi yang dimanipulasi secara eksperimental. Jika subjek tidak mempercayai media, mereka harus mengabaikan informasi korektif. Namun sebaliknya, kaum konservatif ditemukan telah bergerak ke arah yang salah. Sebuah reaksi yang sulit dikaitkan dengan ketidakpercayaan yang sederhana. Dalam literasi kedua ini, para peneliti berusaha menguji apakah hasil yang sama akan berlaku untuk partisipan liberal. Kesimpulan mereka menguatkan spekulasi Nyan dan Reifler. Bahkan partisan terkuat pun pada akhirnya akan mencapai titik kritis dan mengubah keyakinan mereka setelah mereka terus-menerus dihadapkan pada bukti korektif. Untuk selanjutnya ini ada efek Dunning-Kruger, di mana merupakan bias kognitif yang menyangkut bagaimana subjek berkemampuan rendah seringkali tidak dapat mengenali ketidakmampuan mereka sendiri. Dalam satu temuan yang mengungkap bahwa Dunning dan Kruger ini hasil yang paling menakjubkan datang dari para siswa yang kinerjanya berada di paling bawah. Hal yang paling mengejutkan tentang hasil Dunning dan Kruger ini bahwa inflasi terbesar dalam penilaian seseorang terhadap diri sendiri, kemampuan sendiri berasal dari yang berkinerja paling rendah. Nah, suatu bias kognitif ini ketika seseorang tidak memiliki kemampuan mengalami superioritas ilusif, artinya ia merasa kemampuannya lebih hebat daripada orang lain pada umumnya. Bias ini diakibatkan oleh ketidakmampuan orang tersebut secara metakognitif untuk mengetahui segala kekurangannya. Dalam sebuah eksperimen pada tahun 1999, David Dunning dan Justin Kruger ini menemukan bahwa subjek eksperimen cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka, bahkan tentang subjek di mana mereka memiliki sedikit atau tanpa pelatihan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah banyak dari kita hanya melakukan kesalahan, membuat kesalahan dan gagal mengenalinya. Dalam suatu pernyataan, apakah kita liberal atau konservatif, bias kognitif adalah bagian dari warisan manusia kita. Walaupun kita mungkin berharap bahwa melalui studi dan pelatihan yang cermat dalam penalaran kritis, kita dapat menggunakan beberapa ukuran kontrol atas seberapa banyak kita membiarkan mereka mempengaruhi keyakinan kita. Apakah kita liberal atau konservatif, bias kognitif adalah bagian dari warisan manusia kita.
Namun, sebagaimana dicatat, mungkin beberapa bias kognitif bekerja secara berbeda tergantung pada persuasi politik kita. Kita telah melihat bahwa efek bumerang kurang menarik bagi kaum liberal. Penelitian lain telah mengeksplorasi gagasan bahwa ada beberapa bias yang mungkin murni partisan. Dalam sebuah makalah yang menarik di jurnal Psikologi Sains, antropolog Daniel Fessler telah melakukan beberapa penelitian tentang apa yang mungkin disebut bias negatif, yang mencoba menjelaskan mengapa kaum konservatif tampaknya lebih cenderung mempercayai kebohongan yang mengancam daripada kaum liberal. Apakah partisan memiliki cara berpikir yang berbeda tentang hal-hal seperti itu? Bukti eksperimental telah menunjukkan bahwa amigdala berbasis rasa takut cenderung lebih besar di kalangan konservatif daripada di kalangan liberal. Selanjutnya ini ada implikasi untuk post-truth, bahwa sisi gelap dari efek kelompok interaktif yang mungkin dapat dijelaskan oleh siapapun dari kita yang pernah menjadi juri. Kita hanya merasa lebih nyaman ketika pandangan kita sejalan dengan pandangan rekan senegara kita. Tapi apa yang terjadi ketika rekan kita salah, apakah liberal atau konservatif? Tak satu pun dari kita memiliki monopoli atas kebenaran yang ada. Dalam karya para psikolog yaitu Festinger, Ash, dan lainnya, kita bisa melihat bahwa bahayanya konformitas ideologis. Hasilnya adalah bahwa kita semua memiliki bias kognitif bawaan untuk setuju dengan apa yang diyakini orang lain di sekitar kita. Bahkan jika bukti di depan mata kita mengatakan sebaliknya. Pada tingkat tertentu, kita semua menghargai penerimaan kelompok, terkadang bahkan melebihi kenyataan itu tersendiri. Tetapi jika kita peduli dengan kebenaran, kita harus melawan berkaitan tentang hal ini. Cukup sekian pembahasan berkaitan tentang akar bias kognitif. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.